Ya, jadi sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 sampai dengan nomor 19 tentang pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali yang ditindaklanjuti dengan instruksi Gubernur nomor 17, maka kami dari Satpol PP bersama-sama dengan TNI Polri melakukan pengawasan terhadap item yang ada di dalam PPKM darurat. Jadi sesuai dengan SOP yang sudah kita susun, jadi di samping yang pertama sebelum berangkat memang kita harus diberikan pengarahan dulu APP oleh pimpinan supaya di lapangan tidak terjadi kesalahan dalam bertindak. Memang kita harus melakukan tindakan secara persuasif, tegas dan terukur. Nah, ketika sudah dilakukan pengarahan dari pimpinan, baru nanti berangkat ke lapangan sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berdasarkan pengaduan yang masuk ke hotline Satpol PP. Di samping juga sepanjang perjalanan kita melakukan atau menyisir tempat-tempat yang dirasa masih banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah. Selamat siang. Bapak Ibu yang saya hormati, giat pada siang hari ini adalah PPKM darurat yang semuanya saya yakin siapa berbuat apa atau siapa mengerjakan apa itu sudah paham semuanya. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu bahwa tujuan dari PPKM darurat itu mungkin masyarakat ya sudah banyak yang tahu, tapi juga banyak yang ngeyel, juga banyak yang tidak tahu. Bahwa tujuannya adalah untuk mencegah atau menghentikan perkembangan atau lajunya COVID itu. Terkait dengan sektor non-esensial harus WFH 100%, kemudian sektor esensial itu 50% WFH dan 50% WFO, kritikal itu 100% WFO, dan untuk pusat perbelanjaan mall itu harus tutup 100%, kemudian supermarket, pasar tradisional, toko kelontong itu buka sampai jam 20 dengan ketentuan 50% kapasitas. Tempat makan, kafe, restoran itu tidak diperkenankan melayani makan di tempat atau dine-in, itu harus take away. Tempat hiburan, salon, kemudian karaoke, spa dan lain-lain dan sejenisnya itu tutup 100%. Dan kami dari tim gabungan ini melakukan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan itu 3 kali sehari. Jadi kami susun dalam 3 shift dengan melibatkan 200 orang personil. Yang pertama itu jam 9 pagi, kemudian jam 13 dan jam 19.30. Nah, dalam melakukan itu, kami melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif dan juga melakukan penindakan-penindakan yang
diperlukan gitu, Mas. Kami tidak menyalakan lampu. Jam 6 maghrib kami sudah nggak operasional. Semua konsumen sudah kami keluarkan. Di situ pembatasannya, karena warung kopi ini kan ramenya biasanya malam Bu. Malam, dan di situ malam justru kami tutup. Supaya siang bisa buka. Untuk ini tadi saya terangkan tadi. Iya, makanya dari tanggal 3 kan baru kali ini toh. Sudah 5 kali Pak? Sudah 5 kali Pak. Pernah tutup? Ya, dari sini? Pernah tutup nggak? Dari didatangi terus Dari tapi provinsi? tutup nggak? Kami Enggak, waktu datang, kami udah tutup. Dari tanggal 3 sampai 20 ini udah tanggal 17. Jenengan diberi kesempatan untuk nggak tertib padahal selama Siap. berapa hari? 2 minggu. Ini cuma 3 hari aja kami minta untuk jenengan tertib 3 hari. Kenapa masih ngayal? Udah gimana lah? Sampai udah berusaha. Sama-sama Kami tuh mengerti. kadang gini loh Mas. Kami tuh tahu. Apa? Jenengan tutupi dari depan Nah, pakai kursi-kursi kadang kami tuh pura-pura nggak pegawainya lihat gitu loh, tapi itu nyiram-nyiram. juga keterlaluan. Kami tuh cuma pura-pura nggak lihat. Kalau misalnya ada perpanjangan, kita nggak ada yang mengharap perpanjangan. Iya. Tapi dan sampai detik ini pun belum ada aturan yang resmi yang dirilis itu perpanjangan. Sampai detik ini PPKM darurat berlaku sampai 20 Juli. Itu yang berarti 3 hari dari hari ini. Itu ya Pak? Karena di media udah kayak gitu Mas. Ya, termasuk di masyarakat pun seperti itu. Tapi kami Banyak belum terima. edaran, himbauan dan lain-lain. Tapi sampai detik ini kami tegaskan belum ada aturan resmi yang memperpanjang PPKM darurat. Ya, mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 18 ya, kami sudah melakukan penindakan dengan menutup paksa sektor non-esensial itu sebanyak 764 tempat usaha. Kemudian sudah melakukan pembubaran terhadap rumah makan, kafe, restoran yang masih melayani dine-in sebanyak 738 tempat, serta melakukan penyegelan terhadap 41 tempat. Nah, penyegelan ini banyak yang kami lakukan di tempat-tempat hiburan, salon, spa yang masih menerima atau masih membuka layanan selama PPKM darurat. Ya, jadi kami menyadari bahwa selama PPKM darurat ini masyarakat itu sangat tertekan, terutama dari sektor ekonomi, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang non-esensial yang memang harus menutup usahanya. Di satu sisi, kami dari Satpol PP memang harus menegakkan aturan tersebut yang tentu saja sedikit bertentangan dengan aturan nurani, sehingga di lapangan kami agak berbenturan kalau misalnya dipaksakan, sehingga ketika kita melakukan pengawasan tentu saja sikap-sikap mengayomi dan sikap-sikap persuasif ini yang harus kami kedepankan, walaupun kami di lapangan banyak sekali mendapatkan cacian, dapat makian, bahkan sasaran untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat selama PPKM darurat. Tetapi kami dari Satpol PP bersama-sama dengan TNI Polri sudah bertekad
tetap akan melakukan penegakan tetapi dengan cara yang santun, ramah, humanis dan juga bisa mengobati atau menertibkan hati masyarakat yang memang pada saat ini sedang mengalami dampak diterapkannya PPKM darurat ini. Kami berharap kepada masyarakat untuk bersabar menghadapi situasi ini. Kita semua paham bahwa masyarakat susah, tetapi apabila tidak kita lakukan ini, maka kita akan terus-menerus penularan COVID-19 ini terjadi. Sehingga kami berharap kesadaran individu, kesadaran di tiap keluarga, dan kesadaran di tingkat kelompok masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ini menjadi sangat penting, bukan karena diawasi, bukan karena ada sanksi, bukan karena ada tekanan-tekanan dari pihak lain, tetapi adalah sadar dan paham dan ingin untuk sehat dan tidak tertular COVID-19. Beli.